Perkenalkan, nama saya Rina Ulicia Manik dengan NIM 21020300023. Saya dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelum kita memulai pemaparan kita, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem osmoregulasi pada ikan. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Sistem ekskresi adalah sisa pembuangan sisa hasil metabolisme tubuh. Sisa hasil akhir tersebut dapat berupa zat padat maupun zat cair yang dibuang melalui insang, kulit, dan ginjal pada ikan. Regulasi air dan ion pada ikan. Yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media, misal pada potadrom atau ikan tawar. Potadrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dengan memperbanyak urin. Yang kedua, ada regulasi hipotonik dan ada regulasi hipoosmotik. Regulasi pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media, misalnya pada oceanodrom ikan air laut. Oceanodrom memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Diadrom melakukan aktivitas osmoregulasi seperti petadrom bila berada di air tawar dan seperti oceanodrom bila berada di air. Regulasi isotonik dan regulasi isoosmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media, misalnya ikan-ikan pada daerah estuari atau ikan eurihalin. Ikan eurihalin konsentrasi cairan tubuhnya hampir sama dengan lingkungannya, sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Berperan dalam proses osmoregulasi pada ikan yang pertama insang, yang kedua ginjal, yang ketiga kulit, dan yang terakhir usus. Regulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar sedikit minum air, pengeluaran urin banyak atau encer, mempertahankan garam dalam tubuh. Osmoregulasi ikan air laut, banyak minum air, mengeluarkan urin sedikit atau pekat, aktif mengeluarkan garam dalam tubuh. Perbedaan osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Ekskresi ikan, fungsi regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein dan menjaga keseimbangan garam. Alat ekskresi pada ikan yaitu insang, kulit, dan sepasang ginjal. Pengaruh hormon terhadap osmoregulasi dan ekskresi. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, mempengaruhi ekskresi ginjal, dan yang terakhir mempengaruhi penyaringan ataupun penyerapan pada insang. Baiklah teman-teman, sampai di sini pemaparan saya mengenai sistem osmoregulasi pada ikan dan ekskresi ikan. Sekian dan terima kasih.